Berarti airnya makin sulit atau makin mudah nih Pak? Ya sulit, kalau keadaan begini kan sulit. Ini airnya ini nggak ada airnya, ini kering. Oh gitu. Oke. Kalau air banyak sih enak. Ini sejak kapan Pak kayak begini kondisinya? Ya saat ini sedang dibuatkan gorong-gorong ya. Airnya mengering ini. Oh pantas. Wah, astaga nih. Ya Allah, ini nggak ngalir airnya. 5 hektar semua. 5 hektar Iya. dengan air Kaliwadas begitu modelnya susah Bu ya? Iya. Oh ya Allah. Wah ini lihat nih, mengering guys. Wadidaw. Gimana mau panen begini nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya. Amin. Kembali lagi sama saya Bu Fatarifin, dan kali ini saya mau mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat hilir Kaliwadas yang menuju ke persawahan teman-teman. Infonya sungainya ini malah tersendat menuju ke pertanian di daerah Karawang ini. Ya kita langsung aja mengeceknya teman-teman. Kita akan menggunakan sepeda motor ya. Jadi infonya bangunan-bangunan liar, tepatnya sasak sih ya, sasak yang baru dibongkar itu mengalami Kaliwadasnya mengalami pendangkalan karena sasak yang baru dibongkar itu tidak langsung diangkat sama warga pemilik bangli. Dan di sini infonya beko nggak bisa masuk sehingga pembongkarannya terhenti sampai di sini teman-teman. Dan petani ini baru saja dilakukan pembongkaran yang dilakukan oleh petani itu sendiri teman-teman. Dan ini baru saja ya, tadi pagi saya habis meliput, dilakukan pembongkaran secara mandiri oleh petani. Dan sepertinya bangunan-bangunan liar di sekitar sini tidak jadi dibongkar ya teman-teman. Dan informasinya di sini ya, jalan setapak ini terjadi likuifaksinya ataupun pergerakan tanah diakibatkan tanah lembur ya. Dan di sebelah kiri sana, mana ya ngejelasinnya, tunggu dulu. Nah di sebelah kiri kita ini sebenarnya ada sungai juga teman-teman. Ini sungainya lebih gede ya. Jadi infonya di daerah sini, ini kalau hujannya gede terus ada limpasan air dari puncak Bogor, dia ini meluburnya ke kanan dan meluburnya ke kiri teman-teman, sehingga aliran air yang ke sawah itu kurang maksimal. Nah ini saya agak penasaran nih menuju ke persawahannya. Dan saat ini petaninya sudah, jadi Pak, petaninya melakukan bersih-bersih sendiri ya. Dan juga ini juga kalau dibongkar ya, dibobok juga pasti akan meluber nih teman-teman. Karena gotnya itu dia ada di atas dibanding daripada jalanan ini. Sehingga kalau ini dikeruk ini pasti akan meluber kemana-mana. Malah menjadi permasalahan baru. Dan kita bisa lihat ya, sampahnya banyak sekali bertumpuk. Sih Pak.
Nah, ini kita bisa lihat sendiri di sini ya. Sungainya benar-benar menyempit dan turapnya juga sudah hancur-hancuran, nggak karu-karuan dan sangat sempit sekali. Dan banyak sekali bangunan liar yang ada di sekitaran bantaran Kali Wadas ini. Dan para petani saat ini sedang bergotong royong ya untuk membersihkan secara manual karena bekonya tidak bisa masuk hingga segini. Ayo Pak. Iya, Pak. Bekonya nggak bisa masuk hingga di sini teman-teman. Nah itu ya sampah-sampahnya. Dan para petani ini mencoba membersihkan secara mandiri. Isi Pak, dibersihkan secara mandiri ya teman-teman. Sampahnya banyak sekali teman-teman, dan bangunan-bangunan liar inilah yang menjadi penyebab menyempitnya Kali Wadas ini. Ya, ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pak Deddy Mulyadi ya, apakah Like. Iya Bu. Ya Allah, baru juga bilang gini, YouTuber nggak ada yang kesini gitu ya. Ntar saya kesini sebentar, saya parkir dulu. Ini rame. Ini yang ada di TV nih. Ada di itu ya. Nah, gimana Bu dapatnya tentang normalisasi Kali Nggak tahu, Wadas ini? saya mau bukan orang sini. Ya, Ibu gimana, saya sudah berhenti. Makan ngajait. Ya, Ibu aja nih. Bu, minta pendapatnya Bu. Ayo Bu. Udah Bu. Alah, kemana kabur? Oke. Mari ya Pak, bapaknya nih Pak. Udah nggak usah. Minta pendapatnya aja. Normalisasi. Lagi ngejahit saya mah. Jahit. Lagi Oh, ngejahit. gitu, oke. Iya. Saya suka nonton itunya TikTok. Oh, siap. Makasih ya Bu. Sekarang di mana? Ini lagi ini jahit. Ngejahit ah. Oke, siap Bu. Aku izin nggak apa-apa upload ya. Nggak apa-apa ya. Ya, makasih ya Pak. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut. Ternyata warganya malu-malu. Nggak apa-apa. Bukan baru-baru, bukan warga sini. Oke, siap. Jatuh. Apa di mana-mana ada di TikTok. Oke, siap. Makasih ya Bu. Amin. Oke, kita lanjut ya. Itu harusnya materialnya tuh. Itu tuh RT Daman tuh. Udah tadi. Udah. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi ya inilah sekitar sini. Misi Bu, Pak. Inilah perairan menuju ujung Kali Wadas ya. Kita coba lihat. Di sini sih sebenarnya terlihat sudah oke lah ya di sini. Cuma memang permintaan petani itu minta di UDETS di sini teman-teman. Karena kalau sudah di UDETS secara elevasi kan sudah terkontrol dengan baik. Nah, saat ini sedang dilakukan pemasangan nah, saat ini sedang dibuatkan gorong-gorong ya. Jadi aliran situ masuknya di sini. Terus nanti kebuangnya ke sisi sana. Ini dia nyebrang Pak ya, ke sana ya? Oke, dia nyebrang ke sini ke sana. Berarti melewati seatbelt ini Pak ya? Oh, berarti dibobok dong ya? Seatbeltnya? Ini pasti dibobok ini. Ini dibobok ini teman-teman, pastilah. Wow. Oke, kita lanjut ya. Oh, di sebelah sana juga. Wow.
Ini ya, tapi ini programnya Podomoro sih teman-teman. Dibikinin bronjong ya. Ini batu bronjong ini. Wow. Dan ini Kali Citarum ya. Ini kali utama ini teman-teman. Walah, di bawahnya blok kanan. Waduh. Oh, kayaknya blok kanan deh. Kok blok kanan ya? Tunggu dulu. Jangan-jangan belok kanan. Ini kita harus tanya teknik sipilnya sih. Kalau dia belok sini kanan, sini kebuang langsung dong ya. Lurus. Karena kalau lurus dia ngebobok ini pasti. Tadi bapaknya udah nanya, saya udah nanya, dia nggak tahu ya. Iya sih, harusnya nanya ke teknik sipilnya. Nantilah kita kalau ada. Oke, kita lanjut ya. Ini masuk terowongan guys. Nah ini saya bilang tadi nih sudah dibuatkan UDETS ya. Cuma memang UDETS-nya oke guys, sudah dibuatkan UDETS ya. Lurus ke sana. Cuma mentoknya nggak sampai full ya. Jadi mungkin Podomoro juga hanya bertanggung jawab sampai perbatasan bangunan liar yang sebelah sini nih. Karena di sebelah kanan ini Podomoro ya. Tuh. Sudah dibuatkan tanggul tinggi, jadi pasti aman lah ya. Insya Allah aman. Jangan pasti juga sih ya, kita bukan Tuhan soalnya ya. Aman mudah-mudahan ya. Ya sebelah kanan ya, yang sebelah kiri nih walah-walah. Oh iya, airnya mengering teman-teman. Ya Allah, airnya mengering ini. Oh pantas. Walah. Nih mengering ini, dan sampah juga banyak banget. Wow, mengering. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Coba kita masuk ke dalam ya. Ini benar-benar on the spot, tanpa rekayasa sama sekali. Dan banyak sekali sampah, teman-teman. Wush, kering guys. Ya Allah. Oke, kita lanjut ya. Wih, mengering. Waduh, mengering guys. Astaga, nih. Ya Allah, ini mah nggak ngalir airnya. Ini gimana mau mendapatkan suplai air nih? Mengering loh ini. Nih. Dibagi juga di sana. Wah, ini mah bisa fatal, bisa batal panen ini kalau begini modelnya. Ini aja bayangin ya, air seiprit begini mau dibagi kanan kiri bagaimana ini? Susah dibaginya airnya kalau begini mah. Nih. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nih.
Bisa gagal panen ini mah kalau begini nih. Mengering guys. Ya Allah. Coba kita tanya langsung petani di sana ya. Air susah nggak sih? Ini langsung benar-benar on the spot ini tanpa rekayasa. Tuh airnya kurang banyak, jadi ngambil dari sini nih. Pak, permisi mau nanya, airnya makin sulit nggak Pak? Ya ini kering. Kering Pak. Berarti makin susah airnya Pak. Ini yang setelah dinormalisasi bisa dimatiin dulu nggak Pak itu musiknya? Airnya mengering Pak. Iya ini kering. Ya Allah. Itu lagi ngompai. Itu mompanya dari air dari mana Pak? Itu Ngambil dari seberang Pak? Atau dari sini juga? dari Sebelah sini, itu bekas solokan itu. Oh dari persawahan di tengah-tengah situ Pak? Iya. Oh ini bisa dibagi Pak air ini sawah berapa hektar begini susah Pak ya? Iya. Ini normalisasi yang sebelah kanan ini Pak yang dilakukan pemerintah bermanfaat nggak Pak? Ya alhamdulillah sih. Ada. Airnya sudah mengalir atau Ya kurang? kadang-kadang lagi kalau musim hujan masih mengalir airnya. Kadang-kadang kalau musim begini nih kemarau kan kering. Kering. Iya. Kalau nggak ngedorong air dari sana, irigasi kan nggak masuk. Oh, ini sawah Bapak atau garapan punya orang Pak? Ya orang ngontrak ini. Oh ngontrak. Iya, yang punyanya mau tahu orang mana. Apa? Oh. Oh gitu. Oke Pak, berarti airnya makin sulit atau makin mudah nih Pak? Ya sulit kalau keadaan begini kan sulit. Ini airnya ini kan nggak ada airnya, ini kering. Oh gitu. Oke. Kalau air banyak sih enak. Ini sejak kapan Pak kayak begini kondisinya? Ya udah lama sih. Ini kan tadinya kan ada bangunan sini. Ada Udah bangunan. dibongkar. Makin sekarang. bagus atau tidak? Ya kalau direnovasi sih bagus. Kalau saat ini Ya saat ini mah ya gitulah keadaannya susah. susah Pak ya? Ya. Oke, Bu, Pak, makasih banyak Pak. Ya, Ya, beliau yang punya ini. Iya. Ya, oke. Saya coba tanya-tanya dulu. Misi Bu, saya media influencer. Bu, mau nanya, saat ini kan sedang dilakukan normalisasi nih Bu di Kali Wadas. Iya. Saat ini airnya makin bagus atau semakin sulit Bu? Makan sulit sekarang air ya belum datang airnya belum datang. Airnya makin sulit Bu. Iya belum datang si airnya tuh. Oh, memang di tengah tersendat sih Bu ya. Iya. Sebelum ada normalisasi, airnya bagaimana Bu? Ya dulu tuh kan anunya kan Podomoron dibangun nggak ada airnya. Kita ngomong dari kali dari situ masang sekelip nggak bisa kan tadi sawahnya tuh apa nggak jadi kurang air. Jadi gagal panen. Iya. Wah, Sekarang kan mendingan ya kan sekarang mah ada air ngompa dulu makan punya nggak punya sekelip nih. Kadang nggak sekarang makan ada sekelip nih. Kalau nggak ada dari situ kan katanya mau dibetulin itunya. Iya, saat ini sih lagi dibenerin Bu. Iya. Tapi memang belum selesai sih Bu, masih Iya. on progress dan juga tersendat juga Bu ya. Ya nggak apa-apa, udah kita mah cuman tapi kalau di sana airnya bisa makan bisa nyedot sendiri kan bisa apa pakai mesin. Kalau nggak belum lancar mah tapi supaya ngalir bae sedikit Kak kan kita butuh air mau di sawah ya udah sebar.
Ini Bu, maaf, airnya ngambil dari Sungai Citarum atau airnya ini dari kali yang sedang dinormalisasi atau tidak? Itu yang baru ngambil dari situ, belum kali Citarum, belum sekarang mah. Oh berarti Iya. yang lagi dikerjakan saat ini. Iya. Mudah-mudahan saja pengerjaannya cepat selesai dan membawa manfaat Bu ya. Iya, Amin. amin. Ada yang mau sampaikan ke pemerintah? Nggak tahu kita mau habis apa Oh iya. Yang penting airnya lancar Bu ya. penting airnya lancar, kita menyawa ke kader ke ini Pauli nyewa bukan sama sendiri, nyewa nih Pajiani. Oh gitu. Iya, yang modalin itu cuman kita kan ngadang lebihan. Oke. Ya orang kita orang Jawa, orang Indramayu, Oh, kita mah Indramayu, iya. Oh. Cuman di sini merantau. Hmm. Bukan sama sendiri, bukan. Ini yang Ibu kelola berapa hektar Bu? 5 hektar semua. 5 hektar Iya. dengan air Kaliwadas begitu modelnya susah Bu ya? Iya. Oh ya Allah. Kitanya tuh sebenarnya ya pengennya mah ya pengen lancar kan Pak, pokoknya ada airnya makan supaya kita tuh merantau gak kan ada lebihan ya. Oh, gitu. Kalau namanya orang merantau kan. Ini mah bukan sawah kita, bukan. Sawah Ini orang Bu sawah ya. orang, cuman kan kita yang garap. Gitu. Bagi hasil Bu ya nanti ya. Enggak bagi hasil, kita tuh nyewa. Oh sewa. Oh. Jadi nyewa segini, pada terusan kita kan diolah sendiri. Jadi, Oh gitu. iya. Oke. Baik Bu, semoga keluhan Ibu bisa didengarkan oleh Pak Deddy Mulyadi Bu ya untuk Iya, amin. untuk ketahanan pangan Bu ya. Iya. Makasih ya Bu atas waktunya. Iya. Seperti itu teman-teman, ini real ya, tanpa rekayasa sama sekali. Jadi kita bisa melihat memang sungainya belum sempurna karena masih dilakukan pengerjaan ya. Ini benar-benar on the spot saya melihatnya, saya pengen melihat di ujung sana. Wah ini lihat nih, mengering guys. Wadidaw, gimana mau panen begini nih. Cuma kali ini sih sudah dipanen ya teman-teman, yang sebelah sini nih ini sudah dipanen, yang sebelah sana sih masih digarap. Cuma kayaknya ini kayaknya gagal panen nih kayaknya ini gagal panen ini kayaknya, karena setahu saya kalau begini modelnya soalnya masih ada atas-atasnya nih, ini gagal panen nih kayaknya nih. Panas banget cuy nih. Airnya sangat sedikit sekali. Mudah-mudahan saja Pak Deddy Mulyadi bisa membuatkan UDETS ya. Warga petaninya sangat mengharapkan di sini ada UDETS, karena tadi ini video yang kedua teman-teman, warganya sangat mengharapkan ada UDETS nih seperti ini. Ini kan akhirnya apa namanya, kalau tidak di UDETS dia longsor lagi tanahnya ke dalam. Tapi kalau di UDETS, which is kalau misalnya UDETS-nya itu 2 meter ataupun 1,5 meter, jadi kita bisa tahu tuh kedalamannya berapa. Dan UDETS itu sendiri ada dindingnya ya, karena berbentuk U, kanan dan kiri. Jadi ini bisa menghalau terjadinya longsor masuk ke dalam. Cuma kalau begini, ini kayak gini nih, saya nggak sentuh ya. Nah kayak gini nih, ini kan sangat rawan sekali akan terjadi longsor. Kalau ada tekanan dari sini ke sini, ini pasti akan jatuh, ataupun hujan deras ini saya yakin akan jatuh, karena ini sudah rentan sekali teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Dan sampahnya banyak sekali. Aduh ya Allah. Nih kayak gini nih teman-teman ya. Ini sudah OTW longsor sudah ini. Nih. Nih, kalau saya injak, deng, pasti kalian ngomel. Bang Ava bukannya diangkat malah diinjak, kok bola.
Netizen mah. Oke, nih udah retak-retak nih. Ini sekali senggol ini mah rubuh pasti nih. Saya nggak mau senggol lah. Kita rubuh lagi. Nah, ini ngambilnya dari sini ya. Titiknya ya. Oke, kita coba sampai ke ujung. Ini ke ujung nih teman-teman. Ini benar-benar on the spot. Saya mengecek langsung ini. Nah, ini sudah longsor ya. Ini sudah longsor nih. Ini kalau saya nyep longsor nggak nih? Kita harus menyeberang. Nih, jembatan Sidratul Muntaha nih. Sempit banget, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya harus menggunakan jurus meringankan badan. Widih. Oke guys. Kita coba ya menelusuri. Nih, tersumbat. Nggak lancar tuh, sumbat guys. Waduh, kacau ini mah. Nih sampah juga nih, kita ambil dulu lah sampahnya. Aduh, sampah apa ini? Made in Singapura. Apa ini? Nah, inilah Cosmoland. Apa ini? Ya begitulah. Ya, inilah sampah ya juga ya. Aduh. Saya mau buang kemana ini? Sini aja lah, nggak ada tempat sampah juga teman-teman. Nggak ada tempat sampah ya? Maaf ya. Saya nggak tahu mau buang kemana ya, di situ aja lah, paling tidak diangkat jauh dari ini ya, jauh dari irigasi. Di sini ada PHB ya teman-teman. Ini ada PHB. Ini PHB ya. Ini ada PHB. Ini ada sampah lagi. Aduh, sampah mulu ah. Gimana nggak kering, nggak ngalir. Aduh, kumaha ini Pak Dedi, Pak Dedi. Tak Pak Dedi, nggak ngalir ya. Sebenarnya air yang di air yang di awal-awal video itu banyak banget ya, cuma dia nggak bisa mengalir sampai jauh nih. Terus ya beginilah kondisinya teman-teman. Padahal di sini Karawang ini lumbung padi teman-teman. Lumbung padi nasional di sini nih salah satunya nih. Cuma ya kalian lihat sendiri ya, ini real tanpa rekayasa sama sekali. Airnya memang tidak mengalir sehingga persawahan di sini terancam gagal panen nih. Nanti habis video ini saya akan kasih lapisan video juga ya.
Saya kan re-upload kembali video yang saya sudah upload ya di hari ini, di video pertama. Jadi petani itu intinya mengeluh karena normalisasinya kurang maksimal, disebabkan karena yang di fase aduh ngeri banget di sini. Ntar guys, ngeri nih, ngeri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Karena normalisasinya di Kaliwadas tidak masuk ke sisi yang saya jelasin tadi ya di awal-awal video, karena bekonya tidak cukup untuk masuk ke dalam ya, karena terhalang oleh bangunan liar yang sangat banyak sekali di Kaliwadas. Dan entah akankah beneran akan dibongkar bangunan liar di Kaliwadas atau hanya dinormalisasi. Nah, ini salah satu pertanyaan yang mungkin bisa kalian repost kembali ke Pak Dedi ya, apakah beneran akan dibongkar bangunan liar di Kaliwadas untuk mempermudah beko melakukan normalisasi atau tidak. Tapi saya secara pribadi melihatnya yang sudah pengalaman saya ya, lihat pembongkaran di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, ataupun di wilayah yang lainnya, kayaknya tidak akan dibongkar. Nih, kenapa alasannya tidak akan dibongkar teman-teman? Karena yang pertama, sudah dilakukan pengerukan. Ini alasan paling mendasar menurut saya yang tidak mungkin dibongkar. Yang kedua, kampung adat ya, kan kalian sudah dengar ya, kampung adat yang dijanjikan itu juga belum dibangun hingga saat ini. Sehingga kan janjinya Pak Dedi kan akan dipindahkan ya, kalau tidak salah, ke kampung adat. Itu kayaknya dalam waktu dekat susah dilaksanakan. Even though katanya akan dikasih uang 10 juta ya untuk pindah, cuma hingga saat ini 10 juta untuk ngontrak sementara waktu sembari menunggu rumah adatnya dibangun ya. Tapi sebagian warganya juga saya coba wawancara kemarin ya, mereka tetap, sebagian ada yang setuju, ada yang juga tidak setuju. Seperti itu, karena perabotan rumahnya banyak katanya. Ini real ya teman-teman, ini bukan saya mengada-ngada. Yang uploadan kemarin tuh, kalian ikutin aja deh ini channel, insya Allah channel ini channel positif, channel informatif. Jadi alasnya kocak-kocak, ada yang perabotannya banyak, ada juga anak kecilnya juga, keluarganya juga banyak ya. Jadi mereka ya begitulah, antara setuju tidak setuju untuk direlokasi. Seperti itu. Jadi, dan juga alasan cukup kuat kayak di Kali Apur. Kalau kalian ngikutin channel ini ya, saya juga sudah membahas Kali Apur. Pun itu di sana dilakukan, kalau nggak salah Bupati Karawang itu Pak Aib ya, kalau tidak salah ya. Itu juga di sana Pak Aib atau Pak siapa ya, lupa ya, yang Karawang, maaf ya kalau salah. Di sana juga bangunan liarnya tidak dibongkar, hanya dilakukan normalisasi untuk Kali Apurnya. Tapi bangunan liar itu di sana tidak dibongkar sama sekali, karena ya entah apa, karena kalau dibongkar itu sepanjang Kali Apur itu ada mungkin 3 kilo, itu 3 kilo jauhnya, 3 km sampai 4 km itu bangunan liar semua isinya. Itu harus dibongkar kalau memang mau dikembalikan Kali Apur itu selebar kalau nggak salah
4 meteran lebarnya, karena dari hulu di Kali Apur itu memang 4 meter katanya lebarnya. Tapi di tengah jalan itu tidak dilakukan pembongkaran, hanya menyisakan 2 meter saja, dan 2 meternya itu sebagiannya diisi bangunan liar. Dan ini memang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun, teman-teman. Jadi kita nggak bisa menyalahkan satu pemimpin saat ini, nggak bisa. Ini rentetan pemimpin-pemimpin yang sebelum-sebelumnya, yang kurang aware, kurang sadar terhadap wilayahnya ya. Dan saat ini pemimpin yang saat ini pun sedang berusaha ya, bagaimana secara persuasif merapikan wilayahnya agar kehidupan ini bisa berjalan dengan baik ya. Karena bagaimanapun juga tetap kita harus bersahabat dengan alam. Kalau sampai alam kita rusak ya, nanti yang punya alam marah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ntar malah musibah yang akan kita terima, ataupun takdir musibah yang kita terima karena ulah tangan kita sendiri. Salah satunya adalah banjir ataupun kekeringan. Banjir karena sungainya mengecil, kekeringan karena penampungan airnya nggak ada. Jadi nggak usah menyalahkan alam. Nih, banyaknya musim panas nyalain musim kemarau, musim hujan nyalain hujannya katanya. Berarti kalau begitu sama saja kita menyalahkan Allah, teman-teman. Jangan ya, karena Allah itu tidak mungkin mentakdirkan yang buruk kepada hambanya, tidak pernah sekalipun. Tetapi hambanya sendiri yang mentakdirkan kehidupannya menjadi buruk. Itu sudah Allah tulis dalam Al-Quran, ya tidak mungkin salah, dan memang realitanya seperti itu di lapangan yang kita bisa lihat ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman yang saya bisa berikan, dan terima kasih untuk Pak Deddy Mulyadi, terima kasih para pejabat di negeri ini semua ya, para pejabat negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga teman-teman yang selalu support channel ini. Saya minta maaf jika selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf, dan kalam saya Abdul Fattah Arifin dari Normalisasi Kaliwadas, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. Mantap, bongkar mandiri guys. Assalamualaikum. Oh, bongkar mandiri Pak ya? Iya. Ini inisiatif warga atau ini Pak? Petani ya. Petani? Iya, petani. Oh, dari petani. Oh, dari petani. Oh. Lihat turunan. Oh, inisiatif sendiri petani. Ini gerakan petani. Oh, gerakan petani, Pak. Lama lah. Oh, gitu. Bekonya nggak masuk sini katanya. Beko nggak masuk ke sini. Oh, kalau mau masuk yang kecil bawahnya. Oh, gitu. Terlalu gede bekonya, Pak. Oh. Terlalu gede kegedean. Ini ke kedalaman itu. Masuk itu kedalaman beko itu. Jadi pengaruknya itu kedalaman. Jadi bawah gawil itu rempah. Harusnya kira 1 meter lah, 80 lah mengaruk. Oh, jadi pengeruknya terlalu dalam. Terlalu dalam itu. Jadi pendasi pada roboh. Kalau terlalu dalam. Ini kan kedalaman cuma 1 meter. Dikeduk 1 meter lebih. Kan otomatis ambrol itu. Oh, tapi ini inisiatif petani ini Pak sudah ini sama warga Bangli juga. Ah, ini mah
Kan warga ini udah mau warga udah di Justru ini kita Pak, lurusin. Ini warga macetnya di sini. ngebongkar sendiri, puingnya dibiarin, jadi air nyumbat. Makanya kegiatan petani gitu. Cuman warga ambil besinya ada. Oh. Jadi warga bayar bongkar, puingnya nggak diangkat. Oh alah. Jadi nggak tuntas Pak ya, jadi airnya nyumbat Pak akhirnya ya. Ke sana. Banjir, keadaan banjir. Ini kan dibiarin dari kemarin ini. Kering sekali Pak, air masuk ke sawah nggak ada sama sekali. Kering sekali Pak. Kering. Alah. Harusnya udah mulai turun itu. Padahal sekarang sudah mulai masuk ke hujan Pak ya. Coba, Pak, ayo, gibrik. Gitu ya. Angkat ayo. Enak angkat enggak? Jadi belanja sekolah. Oke guys, dicoba bongkar mandiri. Ini inisiatif petani nih, mantap. Tengah-tengah. Ayo sob. 2, 3. 2, 3. Ayo. 2, 3. Tenangkan apa berangkat? Tenangkan aja. Bismillah. Satu, 2, 3. Mantap. Ayo tarik. Kalau utanakan, kau pokoknya. Batu. Ayo hanya tanya kali. Dot 3. Lagi Pak. Saya bagian doain aja Pak, mau videoin. 3. Mantap. Pak, gini Pak. Kalau nggak dikeruk sama petani, Oh, gitu Pak ya. Pak, dengan Pak siapa namanya maaf? Hah? Dengan Pak siapa namanya maaf? Lanjut dah. Nah, ini pembongkaran ini apakah hanya di sini saja atau lanjut? Enggak sampai- semua Pak, lanjut. Lanjut. Iya, Rencananya mau lanjut, tapi lanjut. maksimal berapa titik dulu lah. Yang nyumbat aja dulu. Ini sambil ngeruk juga atau hanya bongkar sasak aja Pak? Semua aja Pak. Keruk sih Pak. Keruk yang Sama jembatan-jembatan yang ini. yang kira-kira beko nggak sanggup, ya petani. Oh. yang besok sanggup aja sih, double sih. Iya, karena beko nggak mungkin bisa masuk ini. Pak. Iya, nggak bisa. Nggak bisa masuk bekonya. Nah, kalau bisa ada yang kecil. Nah, yang buat itu apa? Loader apa namanya? Ya, lebih kecil Nah, lagi, itu bisa sana langsung. Seperti itu teman. Jadi ini dibongkar mandiri oleh para petani dan apa namanya dibongkarnya sebagian dulu ya teman-teman. Kasihan juga sih ya dibongkarnya secara manual begini, pasti capek banget kayak gini nih. Airnya sudah mengalir ya teman-teman. Tadi tersumbat banget. Jadi apa ya, pembongkarannya masih menyisakan apa ya, tantangan lebih lanjut ya, dimana jalur ini tertutupi oleh banyaknya bangunan liar di bantaran Kali Wadas ini, dan petaninya akhirnya turun tangan sendiri. Ini kayak paguyuban para petani ya, turun dan mencoba
merapikan satu persatu dari sasik ini. Capek banget ini. Karena ini teman-teman, apa namanya? Ini saya bilang normalisasi ini menurut saya bagus, cuma kurang maksimal karena tidak dilakukannya pembongkaran bangunan liar yang ada di sekitaran sini. Andai dilakukan pembongkaran di di bangunan liar sekitar sini, ini akan mempermudah dilakukan normalisasi ya, karena bekonya bisa masuk dari sini. Tetapi saat ini sudah dilakukan normalisasi sehingga menurut hemat saya tidak mungkin dilakukan pembongkaran bangunan liar sini teman-teman. Kayaknya nggak mungkin karena sudah dilakukan normalisasi. Nah kalau misalnya sudah dikeruk habis nih, terus di bangunan liarnya dibongkar lagi, otomatis kan akan menutupi kembali kali Wadas yang sudah dilakukan pembongkaran. Kasihan juga sih ya dilakukan manual begini nih. Cuma ya bagaimana, nggak dibongkar sih ininya. Tadu. Pak, aku mau wawancara nih Pak. Apa yang Bapak mau sampaikan ke Pak Deddy Mulyadi Pak dalam petani Pak? Dalam hal ini kan ketahanan pangan Pak. Nggak apa-apa, apa yang Bapak butuhkan agar bisa tersampaikan nih Pak? Saya butuh air. Ini harusnya pakai Pakai yudit, Yudit. Pak. Jadi kalau yudit ke dalamnya udah pasti ya. Iya. Jadi kalau pengerukan itu gampang dikeruknya, gitu Pak. Terus Itu mohon kaitannya ke begini pemerintah. Pak, ini dulunya kan memang daerah rawan longsor. Nah makanya sama pengairan itu dibikin turap lah. Nah, turap udah lama jelek, sekarang pada longsor lagi. Ya petani sih mengharapkannya biar rapih lagi itu saluran teh. Entah mau pakai yudit atau dibikin turap gitu. Yang penting air bisa ngalir sampai ke areal pertanian gitu. Betul. Ini emang pertanian di sini Pak, jalur utamanya hanya di kali. Iya Pak, hanya ini aja. Oh gitu. Ini langsung dari Kalimalang. Emang dari dulu memang pusatnya sini. Oh iya, iya. Ada lagi Pak yang mau disampaikan ke pemerintah? Ya itu aja lah. Berarti ya Bapak hanya minta di yudit Pak ya? Iya, ya mintanya penting mau di yudit mau diturap, yang penting rapih, air nggak banyak bocor kebuang ke Citarum gitu Pak. Selama ini kan banyak yang bocor kebuang ke Citarum. Air itu nggak nyampe ke petani. Iya. Oke. Baik, mudah-mudahan tersampaikan Pak ke Pak Deddy Mulyadi. Ya harapannya gitu dari petani mah, yang penting rapih salurannya, bisa ngairin areal pertanian yang membutuhkan air di sini Pak. Siap. Mudah-mudahan Pak ya, terima kasih atas waktunya. Ya sama-sama. Seperti itu teman-teman, keinginan petani ya. Jadi sangat mengharapkan bantuan langsung kepada pemerintah ya untuk dibuatkan yudits ya. Menurut saya ada benarnya juga, karena kalau yudits itu teman-teman dia bentuk U ya, U yudits. Jadi dia itu sudah ada elevasinya. Jadi kalau ketinggian yuditsnya 1,5 meter, maka udah dia pakem situ 1,5 meter, sehingga ketika nanti ada pendangkalan tinggal dikruk saja teman-teman. Sudah ada elevasi tertentunya.
dibanding kalau menggunakan turap seperti ini. Dimana kalau menggunakan turap seperti ini kan dia nggak ada elevasi terendahnya tuh nggak ketahuan gitu loh. Dan juga di sini memang kalau kita lihat kalinya memang menyempit ya, yang tadinya segini ini lebarnya. Ini bawaan pemerintah pasti nih. Terus tiba-tiba dia mengecil ke sini, terus ke sana karena memang banyak sekali bangunan liar yang berada di bantaran Kali Wadas ini yang menghalangi air menuju ke persawahan. Sedangkan saat ini pemerintah sedang menggalangkan ketahanan pangan ya. Salah satunya adalah air ini sangat dibutuhkan untuk persawahan. Dan ini yang dibilang Pak petani tadi ya, jadi jangan sampai rembes ke sana. Sebelah sana itu ada pecahan Kali Wadas juga nih, Kali Wadas, Kali Citarum ya, seperti itu teman-teman. Ya, kayak gini-gini, ini kan akhirnya dia menyumbat nih aliran airnya. Cuman saya nggak tahu nih apakah akan akan secara manual terus sampai ujung sana, atau hanya titik-titik tertentu saja yang menjadi penghalang airnya. Nah kalau secara manual begini nih capek loh ini. Nih belum dibobok, ini kan mengecil nih teman-teman. Tinggal hanya semeter doang ini, yang harusnya 3 meter tadi ya, karena sebagian diambil. Dan kalau misalnya dikeruk ini pasti kan capek sekali. Kasihan sih sebenarnya ya petani ini yang harusnya mendapatkan haknya, tetapi nih tinggal setengah meter ini ditutup sama bangunan liar. Ini sih gimana ya, kacau ya. Ada musik sebelah sana teman-teman. Ya beginilah ya hilirnya. Belum hilir sih, hilirnya sebelah sana. Nanti kita coba ke sananya, hilir menuju ke persawahannya seperti apa. Jadi ikutin terus channel ini teman-teman. Ayo kita kembali lagi ke sana. Mantap, airnya jadi lancar guys.
Mantap ya, sudah mulai. Widih, langsung lancar teman-teman. Wadidaw, keren petaninya di sini nih. Turun tangan langsung. Tuh. Lancar ya. Tuh, widih. Mau masuk kah? Menang sama Bang Karung. Kurangnya udah taat coba aja. Batu yang karinya Yang mana, Pak? yang ini nih. Ini kalau nggak ada perhatian dari Pemerintah. ya intinya dari pengairan, dari PJT lah. PJT ya mungkin dananya dari pemerintah juga. Ini nih Pak, ini udah beberapa kali longsor ini. Nah ini jalan ini miring ini karena air masuk ke sini, ngobos ke bawah. Oh, Tuh, ini sebelah. ini hancurnya bukan karena aktivitas warga, bukan karena air. Oh gitu. Ngobos ke bawah. Nah ini yang paling rawan Pak. Ini Kayak udah liquid pada vaksin hancur. Pak ya. Tuh ini air ngobos nih. Oh, Tuh, masuk ke bawah tuh. Ini ya sebelah kiri ini apa Pak? Maaf. Ini kali apa namanya? Kali pembuang dari sini Pak. Karena kesini nggak istilahnya bermasalah. Terus daripada banjir meluap ke sana dibuanglah ke Citarum. Oh, ini Kedua, nanti endingnya ke Citarum ini Pak Ini ya? larinya Pasti ke ya? Citarum itu mah. Nah ini Pak, ini kan Bapak boleh di itu. Oh, alah, ini teman-teman. Dan dijadikan tempat sampah akhirnya Pak ya? Iya, akhirnya dipakai pembuangan sampah sama warga. Rumah Bapak sendiri di mana Pak? Maaf. Oh, saya mah aman Pak, jauh di ujung sana. Jauh ya. Saya mah di Honda Kumala belakang sana. Resmi Pak rumahnya? Ya tanah PJT juga sih, Tanah cuman ada yang lebarnya di sana. Oh gitu. Jadi bukan di pinggir gini, bukan. Oh, gitu. Bukan di pinggir saluran rumah saya. Salurannya. Oke, oke. Oh iya, iya Pak, itu masuk ke dalam. Tuh, Jadi iya, airnya nggak maksimal masuk ke persawahan Pak ya? Iya Pak, bermasalahnya di situ. Petani itu ya karena terlalu berat biayanya mungkin ya. Harusnya memang ada berat. Dari dulu ini udah lama Pak. Makanya sampai kemarin Pak Dedi datang, warga komplain masalah air itu memang kendalanya di sini. Kedua, warga bikin jembatannya itu semena-mena semaunya dia. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi dampaknya efek domino Pak ya? Iya. Aduh, aduh. Ini tahun 2012 kalau nggak salah jebol Pak. 2012 jebol? Jebol ini. Ini di apa? Dibangun sama pihak swasta nih yang membutuhkan air. Oh gitu. Ya. Udah pada hancur Pak turapnya. Iya. Itu air masuk lama-lama kan terkikis. Terkikis rembes. Ya petani sih mengharapkannya gitu Pak. Oh. Karena sekarang ini kan memang areal persawahannya masih ada. Lebar.
Normal mah. Pak, ini ada uang ini 150.000 buat makan siang, Pak ya. Oh, iya. Punten. Ya. Makasih, Pak. Ya, makasih. Ya, nggih, Pak. Copot.